Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait tugas KPPS 3 pada saat proses penghitungan suara di TPS. Mohon maaf sahabat, di dalam video ini terdengar suara hujan karena waktu ini adalah musim hujan. Mohon bersabar jika kurang terdengar jelas suara saya. Baiklah sahabat, kita lanjutkan pada pembahasannya. Tugas KPPS 3 pada saat proses penghitungan suara di TPS adalah sebagai berikut. Pertama, membantu Ketua KPPS melakukan pencatatan pada halaman pertama formulir model C hasil masing-masing jenis pemilu berupa data pemilih dan pengguna hak pilih yang meliputi 1. Data pemilih yang berupa jumlah pemilih terdaftar dalam DPT dalam tanda kurung terdaftar dalam formulir model A Kapko daftar pemilih. 2. Data pengguna hak pilih yang meliputi jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang memberikan suara untuk masing-masing jenis pemilu dalam tanda kurung terdaftar dalam formulir model C daftar hadir KPU. Berikutnya, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB yang memberikan suara untuk masing-masing jenis pemilu dalam tanda kurung terdapat dalam formulir model C daftar hadir DPTB KPU. Berikutnya, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK yang memberikan suara untuk masing-masing jenis pemilu terdapat dalam formulir model C daftar hadir DPK KPU. Dan berikutnya, penjumlahan seluruh pengguna hak pilih dalam DPT, DPTB, dan DPK untuk masing-masing jenis pemilu. Kemudian, data penggunaan surat suara yang meliputi 1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT untuk masing-masing jenis pemilu. 2. Jumlah surat suara yang digunakan untuk masing-masing jenis pemilu. 3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos pada saat pelaksanaan pemungutan suara untuk masing-masing jenis pemilu dalam tanda kurung bukan surat suara yang tidak sah. Keempat, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilu. Kemudian, pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing jenis pemilu. Kemudian, mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir model C hasil PPWP untuk pemilu presiden dan wakil presiden, model C hasil DPR untuk pemilu DPR, model C hasil DPD untuk pemilu DPD, model C hasil salinan DPRD provinsi untuk pemilu DPRD provinsi, model C hasil DPRA untuk pemilu DPR Aceh, model C hasil DPRP untuk pemilu DPR Papua, model C hasil DPR PB untuk pemilu DPR Papua Barat, model C hasil DPR PS untuk pemilu DPR Papua Selatan, model C hasil DPR PT untuk pemilu DPR Papua Tengah, model C hasil DPR PP untuk pemilu DPR Papua Pegunungan, model C hasil DPR PBD untuk pemilu DPR Papua Barat Daya, model C hasil DPR Kap Kota untuk pemilu DPRD Kabupaten Kota, atau model C hasil DPRK untuk pemilu DPR Kabupaten Kota di Provinsi Aceh. Kemudian, memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sebagaimana yang dimaksud dengan angka 1 telah sesuai dengan hasil penelitian yang diumumkan oleh Ketua KPPS. Tugas ini adalah juga tugas KPPS 4. Kemudian, mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing jenis pemilu yang diumumkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf B dengan menggunakan formulir model C hasil PPWP, model C hasil DPR, model C hasil DPD, model C hasil DPRD Prop, model C hasil DPRA, model C hasil DPRP, model C hasil DPRPB, model C hasil DPRPS, model C hasil DPRPT, model C hasil DPRPP, model C hasil DPRPBD, model C hasil DPR Kap Kota atau model C hasil DPRK sesuai jenis pemilu dalam bentuk lurus dan angka dengan tulisan yang jelas dan terbaca dengan dibantu KPPS 4. Kemudian membantu Ketua KPPS membuat formulir model C hasil salinan masing-masing jenis pemilu dalam bentuk digital menggunakan Sirekap. Nah, itulah tugas KPPS 3 pada saat proses penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah singgah di channel ini. Sahabat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua dan terkhusus KPPS.
yang akan melaksanakan tugasnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.